Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita di sini akan mempresentasikan laporan proyek inovasi BK yang mengenai website yaitu Mood Diary Digital. Nah, kenapa kita mengambil Mood Diary Digital ini? Karena kita mengambil media BK yang berbasis dengan Canva untuk membantu siswa yang mengenali dan mengelola emosi siswa secara sehari-harinya. Oke, lanjut saja. Di sini ada latar belakang dan tujuan, ada emosi remaja, kebutuhan media BK digital, terus ada teori dan konsep, regulasi emosi, diari digital dan inovasi BK, ada proses pengembangan ada 5 tahap, analisis, desain, produk, uji coba, dan evaluation. Yang kelima, yang kemudian ada temuan dan manfaat, yaitu ada 5 fitur utama, yaitu dan hasil uji coba positif. Yang terakhir, simpulan dari website yang kita buat yaitu Mood Diary Digital. Oke. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu masa remaja ditandai oleh perubahan emosional intens atau fluktuasi suasana hati oleh benar. Bentar ya guys. Oke. Oke. Tuntunan akademik, konflik, dan pencarian jati diri. Kemudian ada banyak siswa kesulitan mengidentifikasi dan mengelola emosi sehari-hari yang berdampak pada prestasi dan kesehatan mental. Kemudian ada perkembangan teknologi digital yang dapat membuka peluang baru dari layanan BK yang lebih dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan media digital efektif untuk ditingkatkan menjadi layanan BK, namun media khusus diari emosi harian masih terbatas. Terus ada selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemanfaatan Mood Diary Digital sebagai media BK berbasis website. Yang kedua, bagaimana Mood Digital membantu siswa mengenali emosi hari-hari. Yang ketiga, bagaimana Mood Digital membantu siswa mengelola emosi melalui refleksi diri. Yang keempat, apa kelebihan Mood Diary Digital sebagai media layanan BK di sekolah. Kemudian ada tujuan proyek. Yang pertama ada mendeskripsikan pemanfaatan Mood Diary Digital sebagai media BK berbasis website. Yang kedua, mampu mengetahui peran dalam membantu siswa mengenali emosi sehari-hari. Yang ketiga, dapat mengetahui peran dalam membantu siswa mengelola emosi melalui refleksi diri. Dan yang terakhir yaitu ada mendeskripsikan kelebihan sebagai inovasi media BK di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada emosi dan regulasi emosi. Emosi itu apa sih? Emosi adalah kondisi kompleks yang melibatkan perubahan fisiologis dan kognitif dan perilaku. Sedangkan remaja yaitu intensitas tinggi, fluktuasi, suasana hati, dan sensitivitas meningkat yang biasanya dipengaruhi oleh perubahan mood ataupun perkembangan sistem limbik ya ataupun dari sistem perkembangan siswanya sendiri. Sedangkan regulasi emosi yaitu kemampuan memantau, mengevaluasi dan memodifikasi reaksi emosional. Ada 5 strategi. Yang pertama ada seleksi situasi, modifikasi, perhatian, kognitif, dan modulasi respon. Kemudian dapat dipelajari juga dan dikembangkan melalui latihan sistematisnya. Kemudian ada remaja dan emosi, yaitu yang pertama ada konteks prefrontal sebelum sempurna atau rentan diskursi emosional. Kemudian ada dampaknya, prestasi menurun, konflik interpersonal, gangguan mental, dan yang terakhir intervensi regulasi emosi terbukti efektif. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada BK digital dan diary sebagai media refleksi emosi.
BK berbasis teknologi digital. BK efektif di era digital perlu dimanfaatkan teknologi. Kemudian ada media berbasis website meningkatkan keterlibatan siswa dalam layanan BK. Kemudian ada e-counseling berbasis website untuk memudahkan akses siswa untuk bisa bisa mendekat kepada guru BK juga melalui online. Kemudian ada kepuasan penggunaan media interaktif website berada pada kategori tinggi. Kemudian diary digital dan pencatatan emosi, yaitu siswa dapat menulis perasaan secara rutin, meningkatkan kesadaran diri dan memproses emosinya. Yang adapun keunggulannya, yang pertama, website ini dapat diakses kapan dan di mana saja. Kemudian ada multiformat seperti gambar, ikon, dan lain-lain. Kemudian ada umpan balik langsung atau refleksi langsung kepada siswanya. Kemudian ada manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kesadaran emosional, identifikasi pola emosi, dan fasilitasi regulasi emosi. Kemudian ada data emosi berguna. Nah, kemudian di sini ada data emosi berguna itu maksudnya data tersebut dari website tersebut berguna untuk guru BK untuk mengintervensi lebih lanjut mengenai emosi siswa itu secara berlebihan ataupun bisa dilakukan konseling, kemudian bisa BKP, KKP ataupun yang sebagainya. Oke, di sini ada tahapan pengembangan produk. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu dapat mengidentifikasi masalah emosional siswa dan kajian literatur dan diskusi kelompok. Yang kedua ada desain produk, ada wireframe, user flow, tampilan visual, pemilihan warna dan ikon emosi. Kemudian ada pengembangan produk, pembuatan di Canva, halaman interaktif, dan tombol navigasi, serta kolom isian. Yang keempat, uji coba produk. Uji coba ini kita uji cobakan ke siswa ataupun ke mahasiswa juga bisa, sehingga bisa memvalidasi dosen pengampu sebagai ahli pemateri. Yang kelima ada evaluasi dan penyempurnaan, yaitu setelah kita uji coba kita perbaiki lagi berdasarkan masukan dari siswa maupun dari responden yang lainnya untuk menyempurnakan website tersebut. Oke. Bentar. Baik, selanjutnya ada fitur Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada fitur utama Modiari Digital. Maaf sebelumnya tadi ada kendala. Selanjutnya ada fitur utama Modiari Digital, yaitu ada landing page. Yang pertama itu halaman awal yang memberikan penjelasan tujuan penggunaan Modiari Digital kepada siswa. Selanjutnya diary mode yaitu pemilihan suasana hati dalam bentuk ikon ekspresi wajah berwarna yang mudah dipahami, yaitu terdapat identifikasi emosi spesifik, tidak hanya emosi dasar tapi juga emosi kompleks. Selanjutnya ada refleksi harian, ruang menulis pengalaman, terus penyebab emosi dan cara respon meningkatkan self-awareness. Selanjutnya ada strategi pengelolaan emosi, tips sederhana, teknik pernapasan, refleksi, journaling, dan berpikir positif, berbicara dengan orang yang dipercaya. Selanjutnya yaitu hasil uji coba produk. Yang pertama itu tampilan Modiari Digital menarik dan mudah dipahami oleh sebagian besar siswa. Yang kedua itu siswa lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui media digital dibandingkan buku catatan konvensional.
Yang ketiga itu ada fitur pemulihan emosi, membantu siswa mengenali perasaan yang selama ini sulit mereka jelaskan. Kegiatan refleks yang keempat itu kegiatan refleksi harian membantu siswa memahami penyebab munculnya emosi yang mereka alami. Yang kelima, respons positif terhadap tips pengolahan emosi karena dapat diterapkan saat stres atau tidak nyaman. Selanjutnya itu ada keunggulan mod diary digital yang terdapat aksesibilitas tinggi, akses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat tanpa undangan tambahan. Yang kedua itu desain ramah remaja, tampilan visual menarik via Canva sesuai selera estetik generasi digital. Yang selanjutnya itu fokus kesadaran emosional, dirancang khusus mendukung regulasi emosi melalui refleksi aktif harian. Ada murah dan mudah dikembangkan. Platform Canva gratis bisa dikembangkan guru BK tanpa keahlian teknis kompleks. Layanan BK berkesinambungan. Data emosi rutin jadi bahan evaluasi untuk intervensi lebih personal dan tepat sasaran. Yaitu relevan era digital, mendukung layanan BK klasikal maupun individual sesuai kebutuhan peserta didik masa kini. Baik, di sini ada kesimpulan dari proyek kita. Di sini Modiari Digital merupakan media layanan PK yang berbasis website yang efektif membantu siswa mengenali dan mengelola emosi sehari-hari melalui pencatatan suasana hati, identifikasi emosi, refleksi diri, serta panduan strategi pengolahan emosi. Nah, mengenali emosi juga siswa menjadi lebih sadar kondisi emosional karena harus memilih dan menuliskan emosi. Proses mengenali emosi merupakan langkah awal regulasi emosi. Nah, mengelola emosi, refleksi harian mendukung proses regulasi emosi sesuai teori Gross. Siswa belajar memahami hubungan peristiwa dengan reaksi emosional. Lalu inovasi media PK praktis, mudah, relevan teknologi digital, lalu dapat digunakan dalam layanan PK klasikal maupun individual sebagai alternatif inovatif. Atau perlu ditampilkan hasil karya kita? Yes, benar-benar. Untuk produk, bentar saya share screen lagi ya. Minta berhenti dulu. Mana ya? Sebentar teman-teman, lagi azan. Nah, maaf bentar lagi ada azan, tunggu bentar Andarin ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada produk kami, yaitu website Mood Diary Digital yang nanti sasarannya untuk siswa
Nah, di sini kita ada sebuah lagu untuk apa ya? Kayak lebih apa ya bahasanya, lebih enak enjoy untuk membuka websitenya. Di sini ada kesehatan mental, terus ada pengertiannya di sini. Kemudian ada moodnya, nanti bisa ditekan. Misal hari ini saya lagi bahagia, ditekan. Nah, langsung bisa mengisi link ini. Nah, di link ini juga nantinya ada beberapa refleksi diri untuk siswa mengenai emosi, seperti mood hari ini seperti apa, terus apa yang terjadi hari ini, kemudian ada apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya anak tersebut mengenai emosinya. Kemudian di sini ada apa namanya, ada sebuah kontak untuk kita, ada Bu Seli, Bu Eva, Bu Mila, kalau nantinya siswa membutuhkan sebuah konseling untuk siswanya kepada guru BK-nya, begitu. Jadi ini adalah website kami. Sudah? Sudah cukup, boleh ditutup Mbak Oke. Nabila. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi mengenai proyek dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam melakukan presentasi maupun ada kesengajaan yang tadi masih ada urusan dan lain-lain. Saya mohon maaf selaku pembawa moderator hari ini. Saya mohon maaf sekali. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih.